Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan menceritakan dan sharing pengalamanku mengikuti beasiswa Max 2022 Jepang yang diselenggarakan pada tahun 2021. Nah, sebelumnya, apa sih beasiswa Max itu? Nah, beasiswa Max itu merupakan beasiswa dari pemerintah Jepang yang diberikan kepada beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, timeline untuk beasiswa Max tahun 2021 ini pendaftarannya dibuka pada tanggal 19 April sampai 7 Mei 2021. Lalu pengumuman dokumennya itu 8 Juni, ujian tulis akhir Juni, pengumuman ujian tulis tengah Juli, wawancara itu awal Agustus, pengumuman wawancara tengah Agustus, pengumuman hasil final itu awal Januari 2022, dan berangkat ke Jepang itu awal April 2022. Nah, di Max itu terdapat dua jenis beasiswa. Yang pertama, University to University, dan yang kedua ialah G2G. Nah, University to University atau U2U ini merupakan beasiswa dari rekomendasi kampus kita. Nah, U2U ini dihususkan untuk program research students, sedangkan G2G itu merupakan government to government, yang artinya kita mendaftar di pemerintah negara kita ke pemerintah negara Jepang. Nah, terus kalau di G2G ini terdapat 3 beasiswa. Yang pertama Gakubu, yang kedua Koshin, yang ketiga Senshu. Nah, Gakubu itu setara dengan S1 atau strata 1, yang dimana waktu tempuh pendidikannya itu 4 tahun ditambah 1 tahun untuk belajar bahasa Jepang. Lalu Koshin itu 3 tahun ditambah 1 tahun, Senshu itu 2 tahun ditambah 1 tahun, masing-masing 1 tahun itu untuk belajar bahasa Jepang setiba di Jepang. Nah, persyaratan di beasiswa Max itu yang pertama, lulusan sekolah formasi tingkat SMA, SMK, MA, dan sederajat. Nah, lalu usia maksimal 24 tahun per tanggal 1 April 2022, yang dimana pelamar ini minimal lahir pada tanggal 2 April 1997. Lalu nilai pengetahuan semester 4 dan semester 5-nya itu minimal 84 masing-masing mata pelajaran pada masing-masing semester. Lalu bagi pelamar yang memilih bidang studi kategori IPA tidak bisa mendaftar apabila nilai rata-rata dari mata pelajaran yang disebutkan atau yang dibutuhkan itu kurang dari 84, meskipun pelamar itu memiliki sertifikat JLPT. Nah, terus untuk peserta memilih bidang studi kategori IPS, apabila salah satu nilai mata pelajarannya yang dibutuhkan kurang dari 84, bisa mendaftar dengan melampirkan sertifikat seperti JLPT minimal level N3, GTES minimal level D sampai E atau 500 poin, lalu NETES minimal level 3, lalu EJU minimal 240 poin untuk tes bahasa Jepang. Lalu bagi pelamar yang memiliki nilai EJU mata pelajaran apapun akan menjadi poin tambahan. Nah, apa sih pilihan studi dari beasiswa Max ini? Nah, untuk kategori IPS. Untuk kategori IPS terbagi menjadi 2, yaitu IPS A dan IPS B. IPS A itu terdiri dari hukum, politik, pedagogi, sosiologi, literatur atau sastra, histori atau sejarah, Japanese language atau bahasa Jepang, dan lainnya. Lalu untuk IPS B ada ekonomi dan administrasi bisnis. Selanjutnya untuk kategori IPA. Dalam kategori IPA terdapat 3 jenis
bidang studi. Yang pertama itu di IPA A, yang kedua IPA B, yang ketiga IPA C. Nah, untuk IPA A, untuk kategori sains meliputi matematika, fisika, dan kimia. Lalu, kategori Electric and Electronic Studies meliputi elektronik, teknik elektro atau electrical engineering, information engineering atau rekayasa informasi. Lalu, kategori selanjutnya Mechanical Studies. Mechanical Studies meliputi mechanical engineering atau teknik mesin, lalu naval architecture atau mungkin ini teknik perkapalan. Lalu ada civil engineering and architecture. Nah, di civil engineering and architecture ini meliputi civil engineering atau teknik sipil, arsitektur atau yang kita sebut teknik arsi, anak arsi kayak gitu mungkin. Lalu environmental engineering atau teknik lingkungan. Selanjutnya kategori chemical studies. Chemical studies meliputi applied chemistry atau applied chemistry atau kimia terapan. Lalu chemical engineering, lalu industrial chemistry atau industri kimia, dan textile engineering atau teknik tekstil. Lalu kategori yang lain atau other fields yaitu metallurgical engineering atau teknik metalurgi, lalu mining engineering atau teknik pertambangan, lalu ada maritime engineering atau teknik kelautan, dan yang terakhir bioteknologi. Nah, selanjutnya ke IPA B. Nah, di IPA B itu ada kategori agricultural studies yang meliputi agrikultur atau pertanian, agricultural chemistry atau kimia pertanian, lalu ada agricultural engineering, lalu atau teknik pertanian, lalu animal science atau ilmu hewan, ada veterinary medicine atau dokter hewan, lalu ada forestry, ada food science atau ilmu pangan, ada fisheries. Nah, kategori selanjutnya ada hygienic studies. Hygienic studies itu meliputi farmasi, hygienics, nursing, dan kategori terakhir ialah sains yang meliputi biologi. Selanjutnya IPA C. IPA C meliputi medicine and dentistry. Lalu pilihan bidang studi yang bisa dipilih sesuai jenis sekolah dan jurusan. Nah, untuk jenis sekolah SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah internasional yang berada di ranah IPA bisa memilih bidang studi di kategori IPA A, IPA B, IPA C, IPS A, dan IPS B. Sedangkan untuk jurusan sekolah di SMA, MA, SMK, MAK, sekolah internasional yang memilih seluruh jurusan bisa memilih IPS A dan IPS B. Nah, pilihan di beasiswa Max ini kita diminta untuk memilih 3 jurusan atau 3 pilihan bidang studi. Nah, persyaratan pemilihan bidang studinya itu, jika pilihan pertama IPA A, maka pilihan kedua dan ketiga itu harus IPA A. Jika pilihan pertama IPA B, maka pilihan kedua dan ketiga harus IPA B. Jika pilihan pertama IPA C, pilihan kedua dan pilihan ketiga itu bisa IPA B dan bisa IPA C. Untuk pilihan pertamanya IPS A, bisa memilih pilihan kedua dan pilihan ketiganya itu ialah IPS A atau IPS B. Sedangkan untuk pilihan pertamanya IPS B, pilihan kedua dan pilihan ketiganya bisa memilih IPS A ataupun IPS B.
Nah, berkas-berkas yang wajib kita kirimkan ke Kedubes Jepang yang ada di Jakarta itu, yang pertama, lembar print out email konfirmasi registrasi online. Jadi, nanti waktu pendaftaran terbuka, kita diminta untuk mendaftar di sebuah website dari kedutaan Jepang yang ada di Indonesia kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf. Nah, linknya akan aku taruh di bio. Lalu, setelah mendaftar, maka di email kita itu akan muncul konfirmasi email yang menyatakan bahwa kita telah memilih jurusan ini, nama kita, maaf aku agak lupa. Tapi seingatku itu di emailnya ada nomor registrasi, nama, bidang studi yang dipilih, lalu tempat tes yang dipilih. Nah, mungkin ada lagi tapi aku agak lupa. Yang penting intinya email itu harus disimpan dengan baik, jangan sampai hilang, karena itu merupakan dokumen yang penting untuk dikirimkan ke Kedubes Jepang dan sebagai bukti atau sebagai patokan untuk melihat nomor registrasi kita ketika pengumuman sudah diumumkan. Karena waktu pengumuman itu dia hanya mengumumkan menggunakan nomor registrasi, jadi nama kalian itu tidak akan muncul. Jadi yang muncul itu hanya nomor registrasi. Selanjutnya, kita diminta untuk mengirim application form. Nah, yang dimana application form ini boleh diketik ataupun ditulis tangan. Yang penting diisi dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang. Nah, setelah itu, di application form itu ada tempat tanda tangan di bagian akhir halaman pengisian form itu. Jadi kalian itu jangan lupa untuk menandatangani bagian tanda tangan itu, karena itu bersifat wajib. Dan kalian itu diminta untuk menempelkan foto kalian yang dimana ukuran fotonya itu 3x4 cm, setengah badan, latar polos, warna latarnya bebas, dan diambil 6 bulan terakhir. Fotonya itu harus ditempel pakai lem di kertasnya, nggak boleh dijepit, nggak boleh dihektar, nggak boleh di apapun itu. Intinya harus dilem. Lalu syarat yang ketiga itu, berkas yang ketiga itu fotokopi transkrip nilai dari semester 1 sampai semester akhir dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Jepang. Yang dimana fotokopi nilai rapor kalian ini harus dicap bahasa asli oleh sekolah, atau yang tidak memiliki nilai rapor semester 6, hanya memiliki nilai semester 1 sampai 5 saja, itu diminta untuk mengumpulkan transkrip nilai, yang dimana transkrip nilainya itu juga tetap harus dicap bahasa oleh sekolah. Lalu habis itu ada fotokopi ijazah. Nah, jika kalian tidak memiliki fotokopi ijazah, kalian bisa melampirkan ijazah sementara atau surat keterangan lulus, yang dimana harus dicap bahasa asli oleh sekolah. Jadi baik itu fotokopi ijazah, fotokopi surat keterangan lulus, fotokopi ijazah sementara, itu semua harus dicap bahasa asli oleh sekolah. Lalu recommendation letter, ya gitulah pokoknya, surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini berisi mengenai pribadi pelamar yang ditulis oleh guru, kepala sekolah, ataupun mungkin BK bisa. Yang penting
guru itu mengenal kalian. Nah, sepengalamanku itu, waktu itu aku membuat surat rekomendasi dari guru jurusan aku. Kebetulan aku itu anak SMK jurusan TKJ, jadi aku cari guru TKJ aku yang ngajar di jurusan TKJ gitu. Terus aku minta 2 orang, tapi di sini nggak minta sih berapa orang, tapi aku buatnya dari 2 guru yang emang guru itu kenal baik sama aku, kenal banget lah pribadi aku. Jadi ya aku wawancarai guru aku, nanya-nanya ini pertanyaannya, terus guru aku yang ngejawab. Jadi aku tinggal ngetik, masukin ke surat rekomendasi ini. Nah, setelah dibuat, di print, surat rekomendasi ini harus dicap basah asli juga oleh sekolah, tidak boleh tidak dicap basah. Lalu, surat rekomendasinya itu harus diisi dengan bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris. Lalu, fotokopi sertifikat kemampuan bahasa, baik itu JLPT, TOEFL, IELTS, TOEIC, ataupun yang lainnya. Tapi ini bersifat tidak wajib. Jadi, jika memiliki, lampirkan. Jika tidak mengapa. Karena ini tidak bersifat wajib. Lalu surat sertifikat bahasanya itu seperti TOEFL dan TOEIC itu yang diterima hanya terbitan ITS atau ETS, apalah itu, nggak tahu. Lalu kalau IELTS itu yang diterima hanya terbitan Universitas Cambridge, British Council, dan IDP Education Australia. Selain dari itu tidak diterima, mohon maaf. Lalu fotokopi hasil nilai JLPT, EJU, JTES, NATES khusus bagi yang memiliki. Jika tidak memiliki, itu juga tidak mengapa karena ini tidak bersifat wajib. Lalu ada esai maksimal 3 halaman yang ditulis dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang, yang dimana esai ini menceritakan pengalaman kalian mengenai Jepang, baik pernah mengikuti event festival Jepang, pernah mengikuti program pertukaran pelajar Jepang, seminar budaya Jepang, atau apapun itu berhubungan dengan Jepang. Ini hanya opsional, tidak bersifat wajib. Jadi jika tidak memiliki, itu juga nggak masalah. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku. Waktu itu, alhamdulillah, aku pernah liburan ke Jepang. Jadi di esai aku itu, aku lampirin tentang apa yang buat aku tertarik dengan Jepang, terus apa yang aku lakuin waktu liburan ke Jepang, terus intinya aku ngeceritain tentang Jepang itu di mataku. Lalu aku lampirin foto-foto selama aku waktu di Jepang waktu itu, lalu di print gitu. Habis itu kalau foto itu, lampirin foto di dalam esai itu gak wajib juga, tetapi kalau mau dan kalau ada boleh, itu gak jadi masalah. Tapi ini semuanya yang opsional itu bersifat poin tambahan jika kalian menyertakannya. Kalau kalian juga punya sertifikat kejuaraan, baik itu OSN, kejuaraan non-akademik, juara akademik, ataupun apapun itu, yang penting kalian pernah mendapatkan gelar juara dan kalian mendapatkan sertifikat, kalian boleh melampirkan dan mengirimnya ke Kedubes Jepang. Tapi ini bersifat tidak wajib, jadi kalau kalian nggak punya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, fasilitas di beasiswa Max itu, pertama, biaya kuliah ditanggung sepenuhnya, termasuk biaya sekolah persiapan. Siapa yang nggak mau dibiayai? Lalu, tunjangan hidup sebesar kurang lebih
117.000 yen per bulan. Berapa ya kalau dikonversi ke rupiah? Nanti aku tambahin. Lalu tiket pesawat pergi pulang Indonesia Jepang. Jadi tuh sepemahamanku dan setahu aku, tiket pesawat itu dari pertama kalian berangkat dari Indonesia ke Jepang, dan dari Jepang ke Indonesia itu pas tahun terakhir kalian di Jepang. Jadi ini benar-benar kalian itu udah lulus dari universitas, dari Jepang mau balik ke Indonesia, tiketnya itu dibiayain oleh pemerintah Jepang. Tapi kalau misalnya libur kuliah, libur apa gitu, untuk pulang ke Indonesia itu pakai biaya sendiri. Lalu bebas biaya pengurusan visa pelajar dan tanpa ikatan dinas. Nah, terus tahap seleksi beasiswa Max. Nah, tahap seleksi beasiswa Max itu ada 2. Yang pertama, tahap primary screening, dan yang kedua, secondary screening. Primary screening itu ada 3 ujian. Yang pertama, seleksi dokumen, yang kedua ujian tulis, yang terakhir ujian wawancara. Nah, jadi setelah kalian mengirimkan berkas-berkas kalian ke Kedubes Jepang, nah itu akan difilter, disaring yang mana, berkas yang mana yang sesuai dengan persyaratan. Jadi kalau misalnya ada satu file aja, satu berkas aja yang nggak sesuai, kalian nggak bakal dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya. Karena memang ini bersifat fatal kalau memang berkas kalian itu nggak sesuai. Nah, habis itu, oh ya, karena aku itu udah 2 kali ikut beasiswa Max. Nah, yang pertama itu gagal di seleksi dokumen karena waktu itu 2 tahun yang lalu surat rekomendasi dari guru itu diminta untuk dicap basah, dilegalisir, bukan sih legalisir, intinya dicap basah lah oleh sekolah. Tapi aku ngirimnya nggak dicap basah, sama sekali enggak. Jadi aku nggak lanjut ke tahap selanjutnya. Ya udah, mentok ngirim berkas aja ke Jakarta. Selanjutnya itu udah nggak lulus. Tapi di tahun ini alhamdulillah lulus sampai seleksi dokumen aja sih. Nah, setelah itu ada ujian tulis. Nah, di ujian tulis ini beda kategori apa sih? Setiap kategori yang kita daftari itu, mata pelajaran yang diujiankan itu juga beda. Misalnya nih, IPA A itu, kalau kalian milih kategori IPA A, jadi yang diujiankan itu bahasa Inggris, matematika B, kimia, fisika, dan bahasa Jepang. Nah, kalau milih IPA B dan IPA C, yang diujiankan itu bahasa Inggris, matematika B, kimia, biologi, dan bahasa Jepang. Kalau milihnya IPS A dan IPS B, yang diujiankan itu bahasa Inggris, matematika A, dan bahasa Jepang. Jadi matematika untuk IPA sama IPS itu beda. Untuk IPA matematika B, dan untuk IPS itu matematika A. Nah, ujian ini diselenggarakan secara serentak di beberapa kota. Seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar. Maka bersyukurlah kalian yang berada di kota ini, karena akses kalian itu mudah untuk mendatangi tempat tes kalian nanti. Tapi kalau nggak ada di kota ini juga nggak apa-apa sih, tetap semangat guys, semangat demi mengejar cita-cita kalian. Setelah kalian dinyatakan lulus ujian tulis, kalian akan melangkah ke ujian wawancara.
Nah, ujian wawancara ini kalian itu ujiannya di Kedubes Jepang. Jadi kalian datang ke Jakarta ke Kedubes Jepang buat diwawancara. Tapi biaya transportasi dan akomodasi yang lain-lainnya itu untuk ke Jakarta itu ditanggung oleh diri kita sendiri. Maksudnya diri masing-masing, tapi dibiayai oleh keluarga. Enggak tahu. Nah, intinya gitulah. Mohon maaf berbelit-belit. Nah, habis itu setelah kalian ujian wawancara itu, kalian belum dipastikan akan mendapatkan beasiswa Max, karena setelah kalian mengikuti ujian wawancara, berkas-berkas kalian itu dan nilai-nilai ujian yang telah kalian ikuti itu akan disandingkan dengan berkas-berkas orang-orang yang ada di luar negeri. Jadi kalian itu bersaing setelah ujian wawancara. Jadi nggak semua yang ikut ujian wawancara itu lulus sampai mendapatkan beasiswa Max ini. Dan memang betul ada yang nggak dapat setelah mengikuti ujian wawancara. Tapi kalau misalnya dapat berarti rezeki kalian. Nah, habis itu di tahap secondary screening ini, bagi yang lulus primary screening, dia akan bersaing. Habis itu setelah berkas kalian itu menurut pemerintah Jepang memenuhi syarat, memenuhi standar, kalian akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa Max tahun itu. Nah, berdasarkan pengalamanku tahun ini, waktu itu tanggal 8 Juni setelah pengumuman berkas keluar, namaku kan ada, alhamdulillah. Habis itu di tanggal 16 Juni ada email masuk dan mengatakan pengumuman bahwa tanggal 21 sampai 24 Juni tes ditiadakan. Jadi awalnya itu pada tanggal 21 sampai 24 Juni itu kami yang lulus berkas akan melakukan ujian tulis di kota masing-masing pada tanggal 21 sampai 24 Juni. Namun karena pandemi waktu itu lagi marak-maraknya, dibatalkan. Jadi kita diminta untuk menunggu sampai keputusan atau emailnya itu masuk lagi. Nah, pada tanggal 23 Juni masuklah email itu dari Kedubes Jepang yang menyatakan untuk tahun ini proses penyeleksiannya itu bertambah 1 jalur seleksi. Maksudnya ujiannya itu bertambah 1 itu. Yang harusnya cuma 3, dokumen, ujian tulis, wawancara. Karena pandemi bertambah jadi 4, yaitu dokumen, pre-screening test, wawancara, dan ujian tulis. Jadi untuk tahun ini itu dia ujian wawancara dulu baru ke ujian tulis. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu ujian tulis dulu baru ke ujian wawancara. Habis itu di pre-screening test ini juga tetap diadakan proses eliminasi. Jadi kalau nilai kalian nggak sesuai untuk masuk ke jalur selanjutnya, maksudnya ujian selanjutnya, ya kalian gugur. Udah sampai situ aja perjuangannya. Dan kebetulan aku nggak lulus, nggak apa-apa, bukan rezeki. Nah, materi yang diujiankan itu juga berkurang waktu pre-screening test. Jadi Gakubu itu cuma tes bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Jepang. Lalu question
itu bahasa Inggris, matematika, kimia atau fisika sesuai bidang masing-masing. Lalu Senshu itu ada bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Jepang. Jadi itu kayaknya kalau nggak salah berkurang 1-2 mata pelajaran yang diujiankan. Ya tapi tetap susah. Ya kalau gampang mah udah lulus sayanya. Tapi apa otak saya yang kurang ya, nggak tahu. Habis itu, oh iya, waktu pengumuman seleksi dokumen itu yang lulus di Gakubu, karena aku daftarnya di Gakubu, yang lulus di Gakubu itu waktu seleksi dokumen ada 115 peserta. Tahu nggak setelah pre-screening test tinggal berapa yang lulus ke ujian wawancara? 21 orang. Hitung tuh berapa yang dieliminasi, padahal tesnya itu masih panjang loh, belum sampai ke ujian tulis, belum sampai dapat wawancara udah dieliminasi sekian banyaknya loh gitu. Dari 115 nyisa 21. Gile, bener-bener orang pintar semua nih, 21 orang. Nah habis pre-screening test, wawancara, ujian tulis, habis itu nggak tahu kabarnya gimana sekarang. Soalnya aku udah nggak ngikutin kabarnya, ya karena buat apa, aku udah gagal. Gak apa-apa, bukan rezeki. Nah, kalau kalian pengen punya informasi-informasi mengenai beasiswa Max itu, berdasarkan pengalamanku, aku tuh join di line chat, open line chat, apa sih namanya itu gitu. Bukan endorse ya, bukan promosi, cuma ya gitu. Aku join di situ, jadi aku dapat info-info dari yang berpengalaman dan seperjuangan gitu. Di line open line chat apa ya gitu namanya, lupa. Intinya cari aja deh beasiswa Max atau Max Jepang atau apapun itu, nggak tahu, lupa. Intinya ada di situ, banyak orang yang saling ngasih info lah ke kita. Habis itu kalau kalian pengen info yang lebih jelas, kalian bisa ngunjungin website Kedubes Jepang yang ada di Indonesia. Ntar websitenya aku cantumin di bio, terus link pendaftarannya juga itu aku cantumin di bio. Tapi nggak tahu kalau tahun depan itu masih menggunakan link itu apa nggak tahu. Intinya link itu aku gunakan waktu daftar tahun ini. Kayaknya dua tahun yang lalu juga kayak gitu deh. Setahun yang lalu deng, salah. Maaf, salah dari tadi. Nah, intinya aku 2 kali ikut beasiswa Max, tahun 2021 dan 2020. Iya, bukan 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu sama tahun ini. Nah, habis itu apa lagi ya? Kalau kalian punya pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih jelas, kalian juga boleh langsung kontak Kedubes Jepang. Kontaknya itu tertera di website Kedubes Jepang. Nanti cek aja di bioku. Udah gitu aja. Udah, semangat kalian para pejuang beasiswa, apalagi beasiswa Max. Belajar dengan baik, soalnya saingan kalian itu nggak sedikit, banyak banget. Di luar negeri tuh udah di negara kita aja udah banyak, apalagi di luar negeri, ya kan? Udah pakai bahasa Inggris mereka, kita nggak pakai bahasa Inggris. Terus ya kalau kalau kalian malas-malasan tuh kalian bakal tertinggal, soalnya saingan kalian itu di atas standar lah gitu, maksudnya di atas rata-rata gitu. Udah di negara kita aja, saingan aku aja waktu tahun ini gila keren-keren banget. Udahlah, nggak tahu. Sekian dari saya. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, boleh komen atau langsung DM aku. Nanti IG aku cantumin di bio, jangan lupa di follow.
Ya udah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.